Oke. Jadi teman-teman semua, pengarahan skripsi hari ini itu terkait dengan mahasiswa yang belum selesai mengerjakan skripsi di semester sebelumnya dan juga mahasiswa yang akan menempuh atau program skripsi baru. Yang pertama yang harus teman-teman ketahui adalah di website itu semua sudah kita cantumkan, sudah perlu dicantumkan informasi terkait dengan skripsi di bagian informasi skripsi. Jadi kalau kamu cari informasi skripsi semuanya di situ ada. Itu yang perlu teman-teman pahami dulu supaya nanti tidak sedikit-sedikit menanyakan sesuatu yang sudah dicantumkan. Nah, di sini ada dua jalur ya, ada mahasiswa perpanjangan skripsi dan mahasiswa program skripsi baru. Nah, khusus mahasiswa yang perpanjangan skripsi, kamu harus melihat dulu kondisimu seperti apa. Kira-kira kamu masuk pada situasi dan kondisi yang mana sehingga kamu bisa melangkah. Ini khusus mahasiswa yang perpanjangan skripsi atau mahasiswa yang tidak selesai menempuh skripsi dari semester sebelumnya. Nah, kondisinya semuanya ada di website teman-teman semua, tapi saya coba share screen di sini terkait dengan kondisi-kondisi yang harus dipahami. Pertama itu, nah, diperhatikan ini ada beberapa ketentuan yang harus kalian pahami. Di situasi A, jadi bagi kamu yang baru pertama kali mendaftar skripsi atau baru pertama kali memprogram skripsi, atau kamu baru cuti dari keaktifan, baru ngurus aktif dari cuti maksudnya, atau kamu sudah lama tidak mengerjakan skripsi sehingga skripsimu sudah dianggap kadaluarsa, maka kamu silakan masuk ke pendaftaran skripsi baru. Artinya Sempro, daftar Sempro melalui link yang ada saya cantumkan di sini dan milihnya masuk di program skripsi baru. Itu yang kondisi pertama. Kemudian kalau kondisi yang kedua, kamu mahasiswa yang baru menempuh satu semester ya. Artinya skripsi sudah baru ngerjain semester lalu, tapi kemudian belum selesai dan masuk ke semester kedua, gak ganti judul secara keseluruhan, maka silakan kamu masuk ke perpanjangan skripsi. Kamu lampirkan bukti pembayaran pendaftaran skripsi di semester sebelumnya, dan kamu tinggal program skripsi seperti eh, sedia kala. Artinya kalau kamu mahasiswa yang nggak selesai di satu semester yang lalu, kamu masuk ke perpanjangan skripsi, tapi tetap harus memprogram skripsi di Siakat untuk bisa dianggap aktif mengerjakan skripsi. Lalu kemudian nanti di yang poin, kalau kamu kondisi di poin B ini, kamu tidak diperkenalkan mengganti dosen pembimbing. Itu yang poin B. Kalau kamu di kondisi poin C, kamu mahasiswa yang baru nempuh skripsi satu semester dan nggak selesai, masuk ke semester 2. Tetapi kamu ingin ganti dospem, atau kamu ganti judul secara keseluruhan misalnya ya, maka kamu silakan masuk ke program skripsi baru, ikut sempro kembali, dan ikut melakukan pembayaran pendaftaran sidang sempro seperti yang sebelumnya. Dan kamu diperbolehkan mengganti baik Daspam satu maupun Daspam 2 pasangannya ya, boleh kamu ganti, dan tidak akan mendapatkan dosen yang sama seperti sebelumnya. Itu kalau kamu mau menempuh di kondisi C. Lalu di kondisi D. Kondisi D ini, mahasiswa yang sudah nempuh 2 semester, artinya sudah nempuh 1 tahun, tapi nggak lulus juga nih skripsinya, dan masuk ke semester 3. Kamu nggak ganti judul, lalu kemudian nggak mengganti keseluruhan dosen pembimbingmu, mengganti hanya salah satu, maka kamu masuknya lewat perpanjangan skripsi, daftarnya, bukan skripsi baru, tapi masuk ke perpanjangan skripsi, nggak perlu sidang proposal, tetapi tetap melakukan pembayaran skripsi seperti sedia kala karena sudah lewat 1 tahun masa skripsi. Nah, di situ kalau kamu ingin mengganti salah satu dospem, kamu harus khusus yang kondisi D ya, kamu harus mengisi link form konfirmasi pergantian dospem. Kalau kondisimu di D. Nah, sekarang di bagian E.
Kamu mahasiswa yang sudah masuk semester kedua, maksudnya sudah 2 semester mengerjakan skripsi, nggak lulus juga, mau masuk ke semester 3, tapi ganti judul secara keseluruhan, silakan kamu program skripsi baru dan ikut sempro seperti yang sebelumnya. Dan semua kondisi ini harus tetap memprogram skripsi di siakat atau pada saat nanti KRS harus tetap memprogram skripsinya di siakatnya masing-masing. Nah, dari kondisi ini dulu, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan, terutama khusus yang perpanjangan nih. Silakan ditanyakan terkait dengan 5 kondisi bagi mahasiswa yang khususnya perpanjangan. Kalau mahasiswa skripsi baru sih gampang langsung masuk ke skripsi baru. Pak Insan, saya Ada mau yang, tanya. ya silakan. Ya, izin Pak Insan, saya Ana Angelina. Hmm? Saya mau tanya tadi terkait poin A dan B, kurang jelas karena sinyal juga lagi down. Nah, saya ini mau mengajukan yang kedua, Hmm. sebenarnya yang kedua. Nah, tapi saya tidak mau mengganti dosen, tapi saya Hmm. ada sedikit perubahan di judul. Nah, maka kamu masuk poin B. Jadi poin B kamu tinggal langsung aja mendaftar di perpanjangan skripsi. Dan nanti tinggal memprogram skripsi di KRS. Nggak perlu bayar lagi. Mengupload bukti pembayaran yang semester lalu. Iya, baik Pak. Oke. Baik, Terima silakan yang kasih lainnya. Pak. Mm-mm. Ini semua yang lainnya ya. Nah, sekarang kalau sudah jelas saya masuk ke materi kembali. Nah, ini mekanisme untuk mahasiswa yang baru memprogram skripsi. Jadi nanti teman-teman semua, mekanismenya adalah kamu memilih pasangan dospem. Jadi tidak milih sendiri-sendiri dospem satu apa, dospem dua siapa, enggak. Tapi memilih pasangan dospem. Pasangan dospem sudah dipasangkan oleh prodi dan silakan kamu memilih pasangan dospem tersebut. Jadi mekanisme pengajuan judul skripsi nanti, judul utama dari mata kuliah seminar komunikasi kamu masukkan, sedangkan judul alternatif kamu bisa masukkan judul apapun yang berkaitan dengan bidang studi ilmu komunikasi. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah untuk menetapkan dosen pembimbingmu itu belum tentu kamu nanti akan mendapatkan apa yang kamu pilih. Nanti akan dipilih sesuai dengan mekanisme dan apa namanya dan porsi dari masing-masing dosen pembimbing. Makanya kemudian nanti kita lihat kepakarannya seperti apa dan ada rasio yang masih mencukupi, maka akan kita pilih sesuai dengan yang kamu pilih. Tapi kalau kedua itu tidak cukup, maka kemudian akan kita pilihkan yang sesuai, yang lebih sesuai dengan judul skripsi yang kamu ajukan. Itu terkait dengan mekanisme dosen pembimbing. Nah, ketentuan seminar proposalnya atau sempro. Nantinya teman-teman semua, dosen penguji satu dan dosen penguji dua nanti akan menjadi dosen pembimbing satu dan duamu pada saat skripsi nanti. Waktu presentasi nanti maksimal 10 menit, nanti baru kemudian sisanya diskusi. Jadi kamu paparkan secara singkat bagaimana rencana penelitianmu, nanti sisanya baru tanya jawab untuk menetapkan judul penelitian. Jadi teman-teman semua, nanti pada saat forum di Sempro itu, jangan sampai kamu keluar sana belum mendapatkan judul. Sebisa mungkin harus mendapatkan judul sehingga nantinya kamu tidak bingung lagi pada saat mengerjakan lanjutannya. Maka kamu pastikan sebelum keluar dari forum Sempro itu harus sudah ada judul yang disepakati antara kamu, dospem satu dan dospem 2-nya. Nah, nanti kamu juga bawa berdua berkas hard copy proposal skripsi sesuai dengan outline untuk diberikan ke masing-masing penguji. Outline-nya di mana? Outline-nya nanti ada di website yang nantinya bisa kamu intip.
Dan isi PPT mengikuti outline dari proposal skripsi. Gitu ya teman-teman. Terus kemudian, nah sampai ini dulu. Ada yang bingung nggak? Mungkin enggak, Pak. Aman ya? Aman, Nah, Pak. lanjut. Kemudian, apa yang harus dilakukan setelah mengikuti sidang proposal skripsi? Nanti setelah kamu sidang ya, kamu harus mengisi data kartu bimbingan di link yang ada di web. Jadi di web ini sudah saya masukkan link data kartu bimbingan yang nanti fungsinya adalah untuk dijadikan kartu bimbingan supaya kamu nanti setiap bimbingan terrecord. Makanya nanti kamu pastikan setelah kamu mendapatkan judul yang fix ya dari Dospon 1, Dospon 2 dan kamu, maka kamu silakan mengisi data kartu bimbingan dan di data kartu bimbingan itu dosennya kamu isi sesuai dengan siapa dosen yang menguji kamu Simpro. Gitu teman-teman, harus dipastikan milih itu. Kenapa? Karena kalau kamu nantinya mengganti, terus kemudian ketahuan, maka kamu akan didiskualifikasi dari proses skripsi di semester tersebut. Itu yang harus dipahami. Nah, nanti setelah kamu ngisi kartu bimbingan, kamu nanti download kartu bimbingan di link di link yang diberikan oleh TU. Jadi dari TU ngasih link, kalau kamu sudah ngisi, maka datamu ada di situ, tinggal kamu download kartu bimbingannya, terus kamu print. Dan setiap bimbingan harus dibawa. Tuh. Lalu selanjutnya tinggal kamu ikuti timeline skripsi yang ada di website yang nantinya juga akan saya bantu untuk terangkan sedikit. Nah, ketentuan untuk mengerjakan skripsi nanti kamu bisa intip sendiri ya. Nanti akan saya share ini semuanya di apa namanya di grup Skripser. Nanti kamu bisa masuk grup situ ketika kamu melakukan proses pendaftaran sidang skripsi atau proses perpanjangan skripsi. Link grup WA-nya nanti ada di situ. Nah, saya nanti ke timeline dulu. Nah, ini timeline dari skripsi teman-teman semua. Hari ini itu adalah hari pengarahan skripsi, tanggal 23 Juli 2025. Lalu kemudian nanti kamu eh, melakukan pendaftaran sidang proposal skripsi yang baru, yang kamu nantinya akan sempro ya, sempro, itu terakhir tanggal 2 Agustus 2025. Jadi 2 Agustus 2025 kamu nanti terakhir pendaftaran sempro. Lepas dari itu nggak bisa ikut skripsi baru di semester gasal nanti. Jadi tanggal 2 Agustus terakhir daftarnya. Nah, adapun syarat pendaftarannya adalah sudah lulus minimal 130 SKS, kemudian menyiapkan template proposal skripsi, linknya ada di sini, sudah saya sertakan, nanti kamu intip sendiri. Lalu kemudian melakukan pembayaran skripsi baru 250.000 ke nomor rekening atas nama Visip. Lalu kemudian melakukan pendaftaran skripsi baru di link yang sudah disediakan. Ini ya teman-teman ya. Nah, tapi khusus mahasiswa yang perpanjangan skripsi, yang nantinya kamu akan masuk ke perpanjangan ya, yang kemarinnya sudah skripsi tapi belum selesai, batas akhirmu mendaftar adalah tanggal 30 Juli. Jadi diperhatikan teman-teman semua ya, bagi kamu yang perpanjangan, terakhirnya adalah tanggal 30 Juli. Dan kalau lepas dari tanggal 30 Juli, kamu tidak perpanjangan skripsi, maka kamu harus mengulang sempro lagi. Itu yang perlu diperhatikan. Lalu kemudian pada saat KRS di tanggal 4 dan 5 Agustus ya, kamu harus program skripsi di KRS. Jadi baik yang perpanjangan maupun yang skripsi baru, semua harus program KRS, mau program skripsi di KRS-nya masing-masing. Karena walaupun kamu nanti sudah sidang skripsi, tapi kamu tidak program di KRS, maka kamu nggak bisa lulus. Itu yang perlu diperhatikan teman-teman semua. Jangan lupa memprogram skripsi di KRS. Kalau nggak gitu, misalnya kamu lupa ya, maka kamu tidak bisa lulus walaupun sudah sidang. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, nanti sidang proposal skripsinya dilaksanakan tanggal 7 sampai 8 Agustus 2025 secara luring.
Jadi tidak ada yang daring, semuanya luring. Nah, ini merupakan data yang terkait dengan data kartu bimbingan deskripsi. Jadi kalau kamu sudah merasa kamu sudah input, sudah dapat judul yang fix, kamu bisa input judulmu di situ. Nah, proses bimbingan skripsi dari Agustus sampai Desember, dan di tengah-tengah nanti ada yang namanya seminar progres skripsi. Jadi nanti seminar progres itu dilaksanakan tanggal 16 sampai 14 Oktober dengan mengikuti mekanisme akhir pendaftaran yang telah ditetapkan nantinya. Dan nanti seminar sidang progres ini merupakan syarat untuk mengikuti sidang skripsi. Nah, syarat mengikuti sidang progres itu adalah telah melakukan bimbingan sebanyak 3 kali pada masing-masing dospem. Jadi bukan dospem satu 6 kali ya, terus kemudian dospem duanya nggak sama sekali, tidak. Tapi masing-masing minimal 3. Baru kamu bisa ikut sidang progres. Atau kamu dapat ACC di salah satu dospem sampai dengan bab 3, maka kamu juga boleh seminar progres. Ini adalah ketentuan pendaftaran untuk seminar progres. Baru nanti pada saat setelah kamu seminar progres, nanti kamu melakukan pendaftaran dan pengumpulan berkas ujian skripsi tanggal 3 sampai 5 Desember 2025. Jadi jangan lupa nanti di tanggal 3 ini sampai 5 Desember ini adalah batas akhirmu mengumpulkan berkas-berkas skripsi untuk bisa dilakukan sidang skripsi di pertengahan bulan Desember. Nanti ini mekanisme dan syarat-syaratnya mengikuti edaran dari TU. Nah, nanti ada beberapa apa namanya luaran dari skripsi yang harus kamu penuhi terkait dengan apa saja luaran-luaran yang harus kamu kerjakan sehingga kamu nantinya apa namanya tahu apa luaran yang harus kamu buat. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke Izin luaran-luaran Bapak, dan mau izin bertanya. silakan. Untuk sidang skripsi kemarin saya sudah membayar yang 850 itu, apakah bisa buat untuk semester yang sekarang ini ya Bapak? Ini kemarin belum nggak sempat sidang. Enggak Bapak. Nah, kalau kamu belum sempat sidang, maka silakan pendaftarannya bisa kamu pakai untuk pendaftaran sidang skripsi yang semester ini. Baik Bapak, terima kasih. Oke, silakan. Ada lagi? Oke, kalau Ya, gitu Kak saya Insan. lanjutkan. Ya, silakan. Ini kan saya sudah saya bahas kemarin. Tinggal Heeh. revisian aja belum diselesaikan. Sama artikel Hmm. ilmiah juga. Ini saya mau perpanjang Hmm. gimana, Pak? Nah, kalau kamu perpanjang, kamu nilai skripsimu sudah ada ya, berarti kan? Sudah ada. Nah, berarti Tinggal, kamu tinggal tinggal revisinya yang belum ya. iya. Nah, kamu nanti tetap memprogram skripsi di KRS, tapi tidak perlu masuk perpanjangan atau tidak perlu masuk ke skripsi baru. Tapi kamu cukup menyelesaikan apa namanya hal yang belum diselesaikan pasca sidang skripsi. Itu Arif ya. Berarti tinggal artikel ilmiah juga belum sama All, heeh. revisian aja ya. Iya, heeh. Baik-baik, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan. Ada lagi? Izin bertanya Bapak, Mhm. kalau mengganti judul gitu tapi nggak mengganti dosen pembimbingnya apa gimana Pak? Apa bisa? Nanti judulnya apakah apa? Jadi, belum sih Pak, masih rencana sih Pak. Oh, kayak apa? Kalau jadi Itu kalau ikut dari judulnya awal Pak. frontal, kalau judulnya berubah Iya, frontal ya, misal dari representasi feminisme misalnya gitu, kemudian tiba-tiba ganti menjadi iya, digital PR, ya harusnya berulang. Kalau langsung judulnya berulang Pak. frontal kayak gitu, gantinya harus berulang. Tapi kalau tidak frontal, misalnya gini, dari representasi feminisme ya menjadi representasi maskulinitas misalnya gitu, itu nggak apa-apa, nggak perlu kalau nggak perlu ngulang. Yang penting tidak mengubah arah penelitiannya. Kalau ikut semua ulang bayar lagi Pak ya? Iya, Rek. Oh ya, ya udah Pak, begitu saja Pak. Terima kasih. Oke. Siapa lagi?
Nah, saya lanjutkan ke mekanisme-mekanisme kewajiban pada saat lulus, teman-teman semua. Jadi nanti kamu tidak hanya setelah sidang skripsi, tidak hanya selesai begitu saja, tapi kamu ada persyaratan untuk bisa dianggap layak untuk sebagai peserta yudisium. Yang pertama adalah kamu harus lulus minimal 144 SKS, termasuk skripsi, di dalam transkrip nilaimu. Tidak boleh ada mata kuliah yang double. Gitu ya teman-teman semua. Jadi 144 SKS ini adalah sudah termasuk skripsi, tetapi tidak ada mata kuliah yang double. Karena eh, tidak tidak sedikit juga yang mahasiswa itu lupa sudah ngambil mata kuliah A, tapi diambil lagi. Benar SKS-nya nutut, tapi ternyata mata kuliahnya double. Makanya kemudian itu tidak bisa dihitung. Maka itu yang harus teman-teman ketahui ya, yang harus teman-teman pahami bahwa 144 SKS ini mata kuliahnya tidak mata kuliah yang double dan ini termasuk skripsi, magang, KKN dan semua mata kuliah masuk ke sana asalkan nggak double, minimal 144 SKS. Kamu juga harus sudah lulus sidang skripsi dan kemudian melakukan publikasi hasil skripsi, baik itu artikel ilmiah dan posternya. Lulus juga TOEFL dan English Core atau English Core, kemudian ikut juga ujian sertifikasi profesi di LSP, lalu kemudian kamu bisa mendaftar yudisium dan wisuda. Nah, untuk yang nomor 4 dan 5 ini bisa mulai kamu kejar sejak dari sekarang. Jadi mulai TOEFL, sekarang kamu coba langsung tes-tes TOEFL, kemudian ini semuanya harus diuntak semua ya. Jadi TOEFL-nya itu di English Core-nya di apa namanya ini di Pusat Bahasa Untak dan ujian sertifikasinya di LSP Untak. Nomor 4 dan 5 ini sebaiknya kamu awali. Kenapa? Kalau nggak kamu awali, nanti kamu akan tumpuk-tumpuk di akhir pada saat pengumpulan berkas dan bisa menghambat kelulusan kamu. Itu yang harus kamu perhatikan. Nah, untuk sidang skripsi teman-teman semua biayanya kurang lebih sekitar Rp800.000 itu untuk sidang skripsi. Itu mengikuti ketentuan fakultas. Tapi kisarannya sekitar Rp800.000. Lalu kemudian berikutnya kewajiban publikasi. Ini untuk publikasi di jurnal ilmiah bagi mahasiswa yang direkomendasikan oleh Dospem 1, maka nanti biaya publikasinya dibagi sesuai dengan porsi penulis 1, 2, dan 3. Jadi penulis satunya itu Anda, karena Anda yang melakukan penelitian. Penulis 2 itu adalah Dospem 1-mu, penulis 3 adalah Dospem 2-mu. Nanti ke sana. Kalau kamu yang direkomendasikan. Lalu kemudian kalau kamu misalnya tidak menjadi mahasiswa yang direkomendasikan di jurnal ya, barangkali kamu nanti bisa juga barangkali direkomendasikan untuk mengikuti publikasi simposium internasional. Ini bagi mahasiswa yang kembali lagi direkomendasikan. Tapi kalau kamu tidak mendapatkan rekomendasi dari kedua ini, maka kamu bisa mengikuti publikasi Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi atau Semakom yang nantinya ini biayanya sangat terjangkau dibandingkan kamu cari di luar sana dan dengan berbagai macam hambatan yang banyak sekali. Makanya kemudian bagi mahasiswa yang tidak direkomendasikan di dua ini, maka kamu akan kita berikan juga wadah supaya mempermudah kelulusanmu nanti, gitu teman-teman semua. Terus kemudian untuk ujian sertifikasi kompetensi dari LSP itu biayanya kurang lebih sekitar Rp250.000. Ini untuk uji kompetensi. Kamu harus mengikuti skema sesuai dengan keilmuan komunikasi. Di LSP itu ada skema penyiar TV, perencana konten iklan, media relation officer, dan perencanaan MICE. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 skema yang dimiliki oleh Ilkom. Dan LSP ini pendaftarannya dibuka sepanjang waktu. Dan biasanya ada jadwal terencana yang dilaksanakan menjelang EAS. Nah, untuk ini juga silakan kamu melakukan atau daftar tes jauh-jauh dari hari menjelang sidang skripsi agar kamu nanti tidak kerepotan ngurus berbagai macam hal. Itu terkait dengan uji kompetensi dari LSP. Lalu kemudian untuk tes TOEFL dan sejenisnya yang kamu harus tempuh di Untak, itu skor minimalnya adalah 300. Jadi 300 itu cukup mudah ya. Kamu levelmu misalnya ke bawah misalnya, itu sangat-sangat memungkinkan dapat 300. Dan ini wajib diikuti di Pusat Layanan Bahasa Untak Surabaya. Nah, ini juga bisa kamu melakukan tes jauh-jauh hari
agar tidak terkendala pada saat mengurus kelulusan dan biayanya kurang lebih sekitar 200.000 rupiah. Nah, sedangkan yudisium itu nanti kurang lebih biayanya sekitar 800 sampai 900.000 rupiah, tergantung bagaimana ketentuan fakultas pada saat itu. Tetapi kurang lebih sekitar 800 sampai 900 ribu rupiah yudisiumnya. Kalau kemudian wisuda, kalau mengikuti dengan yang semester sekarang, itu sarjana itu 1,5 juta untuk sarjana. Tapi kembali lagi ini mengikuti ketentuan dari universitas. Kenapa kok saya paparkan dari awal tentang biaya-biaya yang harus Anda keluarkan pada saat wisuda? Karena pengeluarannya cukup banyak teman-teman semua, mulai dari sidang skripsi, mulai dari nanti masih ngurus bebas laboratorium dan lain sebagainya yang diurus cukup banyak, sehingga kamu bagi yang kamu mau lulus nanti di akhir semester gasal nanti, maka siapkanlah segalanya supaya nanti semuanya lancar teman-teman semua. Jadi kamu yang suka nongkrong, yang suka ngopi, yang suka jajan, ditahan dulu di selama kamu mengerjakan skripsi ini. Nah, ini yang juga harus diperhatikan oleh teman-teman semua, bahwa yang pertama adalah yang seperti saya sampaikan tadi ya, baik yang perpanjangan skripsi maupun program skripsi baru harus memprogram mata kuliah skripsi di KRS. Terus kemudian cek lagi SKS yang lulus, ngeceknya di transkrip nilai ya, jangan di daftar nilai. Karena yang mata kuliah yang terhitung adalah di transkrip nilai dan diperhatikan juga jangan sampai ada mata kuliah yang double. Itu yang perlu diperhatikan. Lalu kemudian mahasiswa yang mau mengambil skripsi bersamaan dengan mata kuliah KKN ya, maka kamu wajib mengambil KKN dengan tipe KKN non reguler. Jangan ngambil KKN yang reguler karena nanti nilaimu tidak keluar pada saat kamu mendaftar untuk yudisium. Maka kamu pastikan baik kamu yang mau ngambil skripsi tapi juga ada KKN di semester ini nanti, maka silakan kamu KKN-nya ngambil non reguler. Gitu ya. Nah, mahasiswa yang mengambil skripsi bersama dengan mata kuliah lainnya, silakan ikuti mata kuliah tersebut dan wajib lulus. Karena kalau kamu nggak lulus, kamu memungkinkan potensi SKS-mu tidak sampai dengan 144 SKS. Itu teman-teman semua. Dan yang terakhir adalah segala bentuk plagiat dan pemalsuan tanda tangan akan diberikan sanksi sesuai dengan sanksi yang berlaku. Nah, itu terkait dengan pengarahan skripsi di semester gasal ini. Silakan bagi kamu yang mau ada pertanyaan, silakan saya buka pertanyaan kembali. Selamat siang, Pak. Saya izin bertanya. Silakan. Semester lalu kan saya sudah mengikuti tes TOEFL dan uji sertifikat LSP. Apakah semester ini saya ulang lagi atau tetap bisa pakai sertifikat yang kemarin, Pak? Kita bisa pakai yang kemarin, nggak apa-apa. Oh, berarti dua-duanya bisa dipakai ya, Pak? Bisa dipakai semuanya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Ya, silakan yang lainnya. Selamat siang Pak Insan, izin bertanya Pak. Saya Edrina Oh, Adla. Mau tanya Pak, kalau untuk ngambil sertifikasi LSP itu harus mengikuti peminatan atau bebas? Terima kasih. bebas, bebas. Tidak harus mengikuti peminatan, bebas kok. Bebas ya untuk ambil skema. Yang penting dalam skema naungan prodi ilmu komunikasi. Nggak harus mengikuti dengan peminatan. Pak Silakan. Ihsan, saya mau tanya lagi. Hmm, ya, Pak, di luar ini ya Pak, maksudnya masih sama di si akad itu kan bagian keuangan, saya kan lihat masih ada tercantum biaya wisuda. Itu gimana? Kan saya gimana, masih gimana, gimana? nangani Heeh. Kamu masih apa? di si akad. Itu perlu Heeh. saya bayar atau tidak? Kamu belum lulus kan ya? Belum. Nggak, belum, gak usah dibayar. Nanti dibayarnya pada saat kamu setelah menyelesaikan sidang skripsi. Kalau belum sidang Itu skripsi, bisa tak jangan Pak? membayar wisuda. Apanya bisa? Itu bisa tak Pak? Karena dulu itu saya sempat ada apa ya? Mhm. Waktu bayar apa ya? Waktu bayar KKN
itu harus Hmm. sekalian bayar si biaya KKN-nya itu. Nah, apakah yang deskripsi ini juga sama seperti itu? Atau Ya, saya kalau bisa yang kalau ngambil yang yang SPP-nya aja? kalau yang skripsi ngambil SCP-nya aja bisa kok. Oh, gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Heeh. Silakan siapa lagi? Yang chat langsung ngomong aja. Pak Saya Insa malah mau lagi tanya males Pak. baca. Heeh. Pak, saya Gading Lensa Pak. Mau tanya untuk sempro besok itu apa harus juga sekalian bayar ini Pak? Apa namanya SPP juga Pak? Untuk VA-nya itu Enggak, Pak. tidak. Berarti bisa sendiri-sendiri Pak ya? Ya, bisa sendiri-sendiri kalau untuk sidang simpel. Siapa Pak? Terima kasih Pak. Oke, silakan. Untuk perpanjangan nanti, kalau perpanjangan itu mengikuti yang kartu yang lama nggak apa-apa, nggak harus ganti kalau perpanjangan. Tinggal dicoret aja kalau ada salah kalau yang perpanjangan. Syarat mengikuti skripsi itu minimal 130 SKS. Syarat untuk mendaftar skripsi baru itu adalah 130 SKS sudah lulus dan sudah lulus seminar komunikasi. Kalau belum lulus seminar komunikasi nggak bisa. Baik, ada lagi nggak nih yang mau tanya? Pak, Jelas ya? izin bertanya untuk Mhm. pendaftaran Sempronya mulai kapan ya? Mulai hari ini bisa. Bisa. Sekarang berarti bisa ya, Pak? Mhm. Sekarang bisa. Oke, Yang penting baik. Terima terakhir kasih, Pak. untuk panjangan itu terakhir tanggal 30 dan kalau yang skripsi baru Mm-mm. terakhir tanggal 2 Agustus. Jangan lebih dari itu ya. Tanggal 2. Oh, oke, baik. Terima kasih ya, Pak. Oh, ada apa lagi yang mau bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Hmm. Kalau LSP kemarin udah bayar tapi tidak ikut apa bayar lagi, Pak? Wah, itu kamu tanya OLSP kalau itu. Kalau LSP mengizinkan kamu ujian, enak kamu apa namanya kamu bejo maksudnya. Tapi kalau LSP tidak mengizinkan kamu ujian karena kamu tidak datang tanpa konfirmasi misalnya ya, ya maka kamu harus ujian lagi. Karena nanti yang di anukan adalah Baik. bukti kamu sudah mengikuti uji sertifikat kompetensi. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Permisi Pak Isan, mau bertanya. hmm. Untuk yang poin D itu yang diganti dosen salah satu apa tidak usah ya Pak? Yang di poin D, ya, sebentar, Kak Nu aja. Poin D, kamu gak ganti semuanya gitu lah, ada spamnya. Iya Pak. Gak apa-apa, gak harus ganti itu. Jadi kamu tetap pun nggak apa-apa, nggak ganti Jadi, judul, terus kemudian tetap dosen satu dan duanya nggak masalah. Tinggal langsung masuk ke perpanjangan. Baik Pak, makasih. Mm-mm. Bapak izin bertanya. Hmm. Saya kan ini kasusnya saya sudah melakukan sidang proposal, sidang seminar progres juga. Jadi skripsi saya tinggal ngelanjutin ke bab 4 sama bab 5. Apakah di tahun ini saya perlu juga mengikuti sidang proposal sama sidang progres juga, Pak? Kamu kondisinya di kondisi poin berapa dari banyak kondisi yang saya sampaikan tadi? Poin B saya, Pak. Nah, kalau masuk di poin B, Mempercepat skripsi. kamu langsung masuk ke perpanjangan skripsi aja. Tidak perlu sempro lagi, tapi tetap nanti ikut seminar progres. Oke, Pak. Berarti tinggal ikut lagi yang seminar progres saja, Pak ya. Baru ngelanjutin bab Ya, 4 sama bab 5 ya. iya, tapi kamu harus tetap mengisi di link perpanjangan ya. Oke, siap, Pak. Hmm. Sama jangan lupa di program di Siakat untuk memprogram skripsi di KRS-nya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke,
Ada lagi? Dewi Sri Handoko berikutnya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Kan saya sudah ikut sempro kan, Pak. Terus sudah membayar sempro. Terus bukti pembayarannya itu sudah hilang, Pak. Lupa, Pak. Itu saya Ya. perlu bayar lagi atau gimana, Pak? Untuk perpanjangan. Ya kan ono iki rek, ono rekening koran atau Iya, bukti Pak. Nggak transfer bisa, yang Pak. Udah saya cek nggak kemarin. iso. Apa kok dari Waduh, ya nggak bisa berarti ya ini kan harus yang bayar pergantian kembali Sano. Berarti harus bayar kembali ya, Pak? Dewi Iya, karena kan kita bingung buktikannya gimana nanti. Iya, Pak. Siap, Pak. Berarti harus ikut sempro lagi atau tetap perpanjangan, Pak? Ya harus tetap perpanjangan aja kalau kamu nggak mengganti dospem dan nggak ganti judul, langsung perpanjangan aja nggak apa-apa. Oke, Pak. Siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, Walah, keluar macam ya. Tuliskan apakah di ada lagi? Baik, kalau nggak ada, silakan nanti teman-teman semua memilih dospem pasangan dospem yang menurut kalian. Oh iya, saya belum menerangkan ini ya. Sebentar. Nah, di bagian bawah sendiri guys, itu ada link bidang ilmu dosen. Nah, di link bidang ilmu dosen ini kamu nanti bisa lihat kalau misalnya kamu mau mengambil tentang public relation misalnya ya, tentang brand image atau kemudian bagaimana manajemen PR-nya atau gimana itu, maka kamu nanti cari yang sesuai mana. Oh, misalnya ada Pak Insan nih, ada saya nih, dia Pak Insan bidang ranting ilmunya ke sana. Maka nanti kamu akan kemungkinan besar akan dapat yang sesuai dengan apa yang kamu ajukan. Misalnya kalau dilihat di salah satu dospem ya, di salah satu pasangan dospem itu kan nanti pasangannya kan ada dua dospem. Nanti silakan mana yang paling cocok dari dua dari pasangan ini yang bisa kamu pilih. Misalnya eh, di situ kan pasangan dospemnya itu kalau kamu lihat itu ada misalnya saya nyontoin pasangan saya aja deh. Bunara misalnya, saya kan berpasangan dengan Bunara. Nah, misalnya kamu nanti ada ngambilmu tentang gender nih. Di situ Bu Nara juga ranting ilmunya wacana dan seksualitas. Maka nanti kemungkinan kamu juga bisa dapat dospem yang sesuai dengan yang kamu pilih. Karena apa? Karena ranting ilmunya sama. Ranting ilmunya sesuai dengan judul yang kamu ajukan. Tapi kalau misalnya nih kamu tentang mitigasi ya, untuk komunikasi di dalam sebuah mitigasi kebencanaan, misalnya kayak gitu. Kamu milih saya, kemungkinan kamu nggak dapat. Kenapa? Karena mitigasi di komunikasi kebencanaan itu ada keahliannya dari Pak Dino, misalnya kayak gitu. Itu terkait dengan cara memilih, tips cara memilih pasangan dospemnya teman-teman semua. Itu aja sih. Clear ya teman-teman semua. Baik, kalau sudah tidak ada yang Pak, ditanyakan, sampai permisi Pak, jumpa. saya mau tanya Pak. Ya, Udah, Pak. apa? Pak, kira-kira PPT-nya di-share nggak Pak? Di-share nanti, di-share. Oke, Nanti di-share makasih ya di Pak. grup skripsi, di grup WA skripsi. Makanya nanti yang kamu mengisi perpanjangan dan kamu mengisi skripsi baru supaya nanti bisa gabung di grup WA. Baik, terima kasih ya Pak. Oke, baik teman-teman semua. Saya rasa sekian pengarang skripsi pada siang hari ini. Semoga Selamat nanti siang, Pak. semuanya, ya, kenapa? Izin izin bertanya, tadi saya sudah daftar untuk proposal skripsi. Nah, itu saya salah ngupload. Yang saya upload itu daftar nilai, bukan transkrip. Pas saya mau edit, itu jawabannya udah nggak bisa diedit. Itu gimana ya, Pak? Apakah harus daftar ulang lagi Ngupload atau lagi aja, daftar ngupload ulang lagi aja, berarti upload ulang, daftar ulang lagi nggak apa-apa ya, Pak? nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Pak. Oke, baik. Sekian ya teman-teman semuanya. Semoga nanti yang sempro yang sempro baru semuanya lancar, dapat sesuatu yang sesuai yang dengan yang diinginkan. Yang perpanjangan juga selesai di semester ini. Jangan sampai Amin. perpanjangan lagi. Kalau perpanjangan lagi kan, ya kamu nggak bosan di sini terus gitu loh. Teman-teman semua. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi